Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah pengajian yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Ar-Raudhah ya, Masjid Ar-Raudhah yang saya muliakan, dan Bapak Wakil dari Kepala Desa dan Ketua Ranting Muhammadiyah Banjarah yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah di jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita dan memaafkan segala kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang layak masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebabnya kita mengenal iman, mengenal Islam sebagai jalan keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu kesempatan besar menikmati satu bulan yang sangat istimewa yang Allah berikan khusus kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu bulan Ramadan. Di tengah-tengah sebagian daripada saudara-saudara kita tidak mampu dan tidak bisa mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Pada puasa apa ini? Alhamdulillah. Puasa saya, alhamdulillah. Tutup kan puasanya. Jadi saya puasanya nggak digaduh gitu. Jadi maklum ini kita ada bahasa kacau ya, jangan dimarahin ya. Setelah kita satu bulan penuh mengisi Ramadan, dan ini merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa karena banyak daripada saudara kita tidak mampu mengisinya, baik dengan beberapa sebab. Yang pertama, ada yang ketika masuk Ramadan atau menjelang Ramadan sudah diambil sama Allah. Ada nggak di sini? Ada. Mau masuk Ramadan sudah pulang. Ada ya? Ada. Saya juga ada Pak. Ya. Ada yang ketika Ramadan sakit. Ada nggak? Ada. Jadi nggak bisa. Ini yang dua ini masih mending, masih bagus lah. Ya. Insyaallah pahalanya masih diberi oleh Allah. Tapi yang paling buruk, masuk Ramadan tapi tidak bisa ngapa-ngapain di dalam Ramadan. Puasa yang enggak, tarawih yang kacau. Akhirnya Ramadan berlalu, dia belum dapat apa-apa daripada
dia alami. Itu siap, karena Rasulullah mengatakan rahimaan farajulin, beruntung. Beruntung apa bahasa sini Pak? Beruntung itu hilang hidupnya Pak. Hilang hidup. Apa bahasa sini? Orang yang hilang hidupnya ini. Rumpung. Oh iya, saya sana berumpung. Rumpung itu ya. Orang yang hilang hidupnya itu lebih jelek daripada kehilangan kuping atau kehilangan mata atau sumbing. Ya. Sumbing saja udah kurang bagus ya. Tapi kalau kehilangan hidup, wah luar biasa serem. Nah ini Rasulullah menggambarkannya rahimaan farajulin, gerumpung hidup seseorang, rumpung, hilang hidupnya, sial, celaka, nista. Dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan falam yughfar alaihi. Dia mendapati bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai belum dapat apa-apa, nggak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang paling sial. Alhamdulillah, saya yakin yang ada di sini adalah orang-orang yang semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhanya, dan mendapatkan maghfirahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena hari kedua badannya udah sergap ngajinya. Waduh, saya senang lihat ini ya. Biasanya masih pada panas-panasan, umpatnya masih akeh ya. Ini satu kesempatan yang besar untuk kita. Dan ini merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain. Oleh karena itu Allah memberikan apresiasinya dengan diberikan satu hari libur. Jadi Lebaran itu atau Idul Fitri itu sebenarnya bukan hari libur, karena orang nggak boleh puasa di sana. Ya. Kalau orang nggak boleh puasa berarti harus makan. Maka dikatakan Yaumul Id, Yaumul Akli Wasyurb. Hari Id itu adalah hari makan dan minum, ya, senang-senang. Nanti hari kedua, mulai lagi dan ya. Yang mau puasa ya monggo, yang mau nanti puasanya ya silahkan. Ya, saya mengingatkan dengan sabda Rasulullah SAW tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Siapa? Ibu-ibu siap Bu? Pada biasa jalanin apa? Biasa. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma yutbi'uhu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, kasawmin dahar, seperti puasa setahun penuh. Ya, itu keuntungan bagi kita. Ya, puasanya cuma 36 hari, bayarannya 1 tahun. Pengen Pak? Ibu-ibu? Lalu apa hikmah dari semua ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita agar tumbuh semangat di dalam Ramadan tadi, semangat kebersamaan. Karena kita diwajibkan puasanya bareng-bareng. Ada yang puasanya sendiri-sendiri? Barangkali kalau Ramadan puasanya sendiri-sendiri. Gak ada, semuanya harus puasa, tidak ada tawar-menawar. Maka kita bersama dalam 1 bulan itu ibadahnya bareng-bareng. Tarawihnya bareng-bareng juga.
Ini menunjukkan satu filosofi daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam itu atau kaum muslimin atau umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatun jamaah. Umat yang berjamaah. Jadi bukan umat yang sendiri. Umat yang hanya dengan golongannya, tidak. Tapi umat yang bersama. Makanya Allah juga menyatakan langsung dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya bahwasanya kalau ada yang belajar ilmu bahasa Arab, kalau Allah sudah menyebut dengan nama inna, dalam bahasa Arab inna itu adalah adawatul hasyr, sesuatu yang melingkupi. Jadi sesuatu yang membatasi. Allah menyebut dengan nama inna, dengan sebutan inna, hanya saja. Misalnya saya mengatakan, ya kalau dalam bahasa Indonesianya, yang dalam tembok ini yang dapat hadiah. Ya, berarti gimana? Nah, pengertiannya apa? Yang di luar nggak dapat. Gitu ya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan innama, sesuatu yang memagali. Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah yang bersaudara. Jadi kalau dia tidak bersaudara, nah hati-hati ya. Kalau dia tidak bersaudara berarti dia bukan seorang mukmin. Ya, nah ini dari pengertian kita bisa tahu. Maka di ayat yang lainnya Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Kalau ada dua orang mukmin atau dua kelompok orang mukmin berseteru, bertarung, ribut, tukaran, maka perintahnya apa? Damaikan keduanya. Baru jangan jadi kompor. Ini satu bodoh kayak orang bagus, aku cocok kayak orang musuhnya. Nah jangan ya. Kalau ada yang bertukaran, ada yang berseteru, ada yang saling marah-memarahi atau saling bermusuhan, perintahnya damaikan, perbaiki hubungan antara kedua saudara. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Kalau tidak bersaudara, maka dia bukan orang. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam perkara ini ketika membicarakan masalah persaudaraan. Pertama, wala tahasadu. Ada jawabannya Pak? Jangan saling iri, jangan saling dengki. Apa itu dengki? Apa? Apa itu iri? Irinya kepengen. Pada bahasanya sendiri pada bingung. Dalam bahasa Arab, hasad itu adalah iradatu zawalin nikmah an akhi, yang disebut dengan hasad, atau dalam bahasa kita dengki,
itu adalah inginnya hilang. Keinginan seseorang menghilangkan nikmat daripada saudaranya. Itu namanya hasad. Jadi kalau saudaranya hilang nikmatnya ini, dia senang. Oh, ini berbahaya. Karena Rasulullah mengingatkan iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian daripada hasad. Fa innahu ya'kulul ajr kama ta'kulun narul hatab. Karena dia menghilangkan pahala sebagaimana api memakan. Jadi hasad itu menghancurkan pahala kita. Karena kita ingin saudara kita ini kehilangan nikmat. Ada tingkatan. Hasad ini tingkatan. Tingkat yang pertama adalah hilangnya nikmat dari saudaranya tersebut. Untuk pindah kepada dirinya. Jadi tingkat pertama. Saudara naik jabatan, dia ngiri. Mestinya saya yang naik. Mestinya saya yang menjabat. Mestinya saya yang duduk di situ. Bahkan dia cari jalan supaya saudaranya ini dipecat, nanti dia yang duduk di situ. Bagus apa buruk? Buruk. Tapi ini wajar. Karena yang namanya orang melik ya Pak ya, pengen gitu ya. Tapi buruk, bukannya terus wajar terus boleh, enggak ya. Tapi ya secara logika benar ya, bahwa dia pengen nikmat itu supaya untuk dirinya. Ini seperti siapa? Saya. Enggak, contohnya di dalam Al-Quran siapa? Qabil dan Habil ya. Lalu yang kedua, seseorang ingin hilang nikmat dari saudaranya, walaupun dia nggak dapat, nggak apa-apa. Nah, ini yang paling buruk. Kalau untuk dirinya wajar, karena dia kepengen. Tapi ini yang paling buruk, dia nggak dapat, nggak masalah. Yang penting saudara saya nggak dapat. Nah, ini yang paling buruk dalam tingkatan. Karena dia sudah tidak lagi melihat kepentingan. Dia tidak lagi melihat kebutuhan. Dia tidak lagi melihat keinginan. Yang dia inginkan saudaranya nggak dapat apa-apa. Walaupun dia nggak masalah. Ini banyak terjadi. Ada sebuah kejadian di sebuah kota di Jawa Tengah. Ada satu keluarga punya rumah di tengah kota. Rumahnya bagus, strategis. Orang tuanya meninggal. Kan patutnya kalau rumah tunggu itu yang beli siapa? Ya keluarganya sendiri ya kan. Tapi salah satu daripada anggota keluarga itu mengatakan pokoknya rumah ini harus dijual. Kalau nggak dijual atau dibeli sama salah satu dari kita, saya nggak mau tanda tangan. Jadi harus dijual kepada orang lain supaya tidak ada yang menikmati. Ini luar biasa. Ini kejadian. Ini sering terjadi di kita.
Ketika saudaranya mendapatkan nikmat atau ingin melakukan satu kebaikan, dia nggak mau memberikan izin atau memberikan kesempatan karena dia bukan dari keluarga saya, karena dia bukan dari kelompok saya. Enggak, dosa besar. Maka wala hasad. Jadi hasad ini harus kita singkirkan, dan tidak akan ada yang masuk surga karena hasad. Dan orang yang hasad akan terlempar daripada kelompok orang-orang yang saleh. Contoh yang paling benar, paling hebat hasadnya siapa Pak? Ini kan harus suka pengajian ya, rutin ya. Siapa yang hasadnya paling hebat? Belum. Pak Herion. Bu. Denek mesem. Siapa yang hasadnya paling hebat? Tadinya orang soleh, gara-gara hasad terlempar menjadi orang yang terkutuk. Masih nggak paham juga. Siapa yang terkutuk? Iblis. Ya. Iblis itu ibadahnya bapak-bapak nggak ada apa-apanya. Orang alim, orang soleh, saking solehnya, dia dari kelompok jin, diangkat menjadi pemimpinnya para malaikat untuk ngurusin bumi ini. Malaikat sama makhluk yang lain, jin sama manusia, hebatan mana? Jin lah. Jin. Malaikat sama manusia hebatan mana? Manusia. Nanti kita bahas deh. Kalau nanti mana-mana deh. Ada nggak selesai? Pengajian jam berapa? Jam 10. Bapak perangkat desa langsung taruh. Ini saya juga datang dari paksa. Mana tadi dia maksa saya juga? Tapi mana? Datang ke rumah, dosa hari lebaran ini masih banyak kamu, tolong. Ya udah. Dia murid saya paling hebat itu. Saya sering nyebut Imam Syafi'i tapi Iblis ini ibadahnya sangat luar biasa, ilmunya sangat luar biasa. Maka diangkat oleh Allah menjadi pemimpin para malaikat yang ngurusin itu. Singkat cerita, kalau nanti berlama masih banyak yang harus dibahas. Suatu kali setelah menyelesaikan tugas, iblis ini bangga. Kalau nggak ada saya, ini urusan nggak beres. Berawal dari ujungnya iblis, maka Allah ingin uji dia. Lalu Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi. Aku ingin bikin satu makhluk yang akan memimpin di muka bumi ini. Iblis bingung. Makanya kita jangan pernah kepada Allah bertanya kenapa. Ya Pak, Bu, kenapa saya miskin? Jangan. Kenapa saya sakit? Jangan. Semua pasti ada hikmahnya. Kita harus meyakini. Makanya kabur. Ya. Jadi iblis itu bertanya, kenapa? Ngapain Allah? Ya. Itu
Tujuannya apa? Allah pasti punya hikmah. Ilmu Allah itu luasnya luar biasa. Ilmu kita sedikit, terbatas dan tidak mampu untuk menjangkau hal yang lain. Singkat cerita, Allah jadikan makhluk yang bernama Adam. Ayah kita ya Pak ya? Ayah kita bukan Bu? Jadi antum ini keturunan Nabi semua. Jadi antum ini kita ini keturunan orang saleh. Ya, kita keturunan orang saleh. Kalau kita tidak saleh, kita salah itu. Setelah Adam dijadikan sama Allah, disempurnakan, peristiwanya juga panjang juga, tapi saya nggak bawa nanti kemana-mana. Setelah selesai, lalu Adam diuji sama Allah dan Adam diberikan ilmu. Makanya kalau mau kuliah dengan ilmu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau derajatnya mau ditinggikan sama Allah harus punya ilmu. Adam itu kuliah dengan ilmu. Diberi ilmu, malaikat dites. Ambiuni bi asma'ikum. Coba sebutin nama-nama itu semua. Maksudnya ilmu pengetahuan. Malaikat nggak tahu, iblis juga nggak tahu. Berarti ilmunya terbatas. Ya. Maka Adam disuruh karena sudah diajarin, ya pintar langsung. Maka perintah Allah karena dia menang, karena dia bisa, perintahnya suruh sujud kepada Adam. Iblis ngambek. Bahasanya butuh iblis. Kok bisanya dia yang muda baru diciptakan kemarin dan saya umurnya sudah ribuan tahun suruh sujud sama dia? Oh ya nggak bisa. Tidak bisa. Ini berarti Allah salah. Duduknya Allah. Kalau kita ngiri sama orang berarti seolah-olah kita duduk Allah salah. Akhirnya iblis diusir sama Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dari kedudukan yang mulia, sangat tinggi menjadi kedudukan yang paling hina. Karena gelarnya adalah Ar-Rajim, yang tertutup, yang tersiksa. Dari gelar orang yang mulia menjadi gelar orang yang paling hina. Karena apa? Karena rasa dirinya. Karena hasad kepada Bani Adam. Lalu apa? Ngancem. La ahtaqinahu wa dzurriyyatahu. Aku akan goda anak keturunannya biar semuanya ikut aku masuk ke dalam neraka. Mau jadi pengikut iblis? Inilah yang disebut dendam. Apa artinya dendam kesumat? Kesumat ini bahasa Jawa bukan? Bahasa Jawa kesumat. Kalau kesumat apa itu? Muruk terus. Ya, jadi dendam yang tidak pernah padam. Banyak kesumat udah nggak tahu. Kesumat kan ya? Kesumat ya, jadi dia itu dendamnya benar-benar membara. Gara-gara dia punya hasad. Maka dia akan selalu berusaha menggoda Adam, walaupun dia sendiri nggak bakal dapat itu. Hasil dari penggodaannya dia
melacurkan anak Adam, menyimpangkan anak Adam, menyesatkan anak Adam, dia nggak dapat apa-apa kecuali dapat dosa, menambah dosanya sendiri. Tapi karena hasadnya lebih besar, dia tidak mau tahu. Yang penting saya godain anak. Kira-kira kalau iblis tobat gimana Pak? Bu, kalau iblis tobat gimana? Iblis pernah minta tobat, Bu? Iblis pernah minta tobat. Pada masa Nabi Musa alaihissalam dia datang kepada Nabi Musa, ya Musa, anta kalimullah, engkau adalah orang yang diajak bicara oleh Allah. Saya itu udah capek puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun godain orang. Saya ingin tobat, masih ada jalan tobat gak? Nabi Musa senang. Bapak-bapak juga senang kali ya kalau disoalnya. Munajat sama Allah. Udah munajat sampaikan, ya Allah, hambamu iblis mau tobat, masih bisa nggak? Bisa kata Allah. Ana tawwabur rahim. Aku adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Boleh. Ya udah. Tapi dengan syarat, sampaikan kepada iblis. Oh ya, sampaikan. Iblis, taubat kamu diterima sama Allah. Oh, alhamdulillah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Pak? Sujud di kuburannya Adam. Oh, sujud. Sorry ya. Orang berbalikan. Sorry, masih hidup aja saya nggak mau sujud. Apalagi sudah mati. Nggak. Gengsinya keluar. Jadi orang kasar itu pasti gengsi. Makanya janganlah Rasulullah mengingatkan bala tahan. Jangan kalian saling dengki mendengki. Kita ini bersaudara. Persaudaraan kita ini bukan persaudaraan biasa. Persaudaraan kita ini diikat dengan satu persaudaraan iman. Bukan karena darah, bukan karena daerah, bukan karena ormas, bukan karena partai, bukan karena bangsa, bukan karena suku, dan bukan karena yang lain. Persaudaraan kita adalah persaudaraan iman. Ini yang sangat mahal. Persaudaraan yang tidak pernah terbataskan. Kalau persaudaraan darah, batasnya sampai mana Pak? Mati. Kakek, ayah, anak, cucu. Setelah cucu apa? Buyut ke atas. Kalau bawah, cicit. Ya kan? Kira-kira udah saling kenal nggak sama yang atas ini? Persaudaraan kita sudah mulai mudah. Itu kalau persaudaraan semakin jauh, semakin menjauh. Semakin melebar, semakin jauh. Karena kalau anak dengan anak saudara, kalau cucu dengan cucu sepupu, ya kan? Apa di sana? Apa bahasa sini Pak? Kalau cucu dengan cucu, bukan. Kalau seseorang punya anak dengan anak kan saudara, ya kan? Nah, kalau nanti anak ini pada punya anak kan cucu, antara cucu dengan cucu namanya apa? Kalau bahasa Indonesia sepupu. Bukan sepupu bahasa Jawa, nanti sepupu bahasa Jawa. Ya.
Nanti kalau sudah turun lagi ke bawah, cicit dengan cicit semakin jauh, dan biasanya sudah saling, apalagi sudah pindah daerah semakin jauh. Itu persaudaraan. Kalau persaudaraan daerah, seseorang orang Purbalingga, ya, ketika di Jakarta ketemu orang Purbalingga lagi, senang. Tapi anaknya sudah mulai kurang, karena anaknya berasal lahir di sana menjadi anak Jakarta, atau lahir di Surabaya menjadi anak Surabaya. Itu persaudaraan. Dan persaudaraan yang lain semuanya begitu. Tapi persaudaraan iman tidak terbataskan. Contohnya apa, Pak? Bu, ibu-ibu, tolong jangan ada pengajian dulu bicara Bu ya. Kadang-kadang pada cerita dewek ya. Contohnya apa? Persaudaraan kita tidak terbataskan. Bapak kenal dengan orang Muslim yang ada di Afrika, yang ada di Cina, yang ada di Eropa, yang ada di Korea. Kita nggak kenal sama sekali. Lihat juga nggak pernah. Ya. Tapi ketika kita berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, mereka dapat gak? Siapapun orang Muslim dan dimanapun, maka akan mendapatkan bagian dari doa-doa kita. Kita juga, ketika mereka mendoakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, kita juga dapat. Padahal mereka nggak kenal sama. Kenapa? Karena kita bersaudara dengan mereka. Persaudaraan iman, persaudaraan Islam. Ini yang sangat mahal. Maka tidak akan pernah bisa lekang. Bahkan tidak terputus dengan zaman. Walaupun sudah mati, sudah terkubur entah ratusan tahun yang lalu, kita juga gak bakal tahu. Tetap mereka mendapatkan bagian dari doa kita ketika kita mengatakan al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kira-kira yang sudah mati berapa banyak, Pak? Pada kenal nggak? Jangankan yang wilayah di lain negara, ya. Bapak-bapak dan yang ada di Purwokerto juga banyak yang nggak kenal, ya kan? Padahal mereka saudara Muslim kita. Ya. Makanya saudara Muslim itu harus dijaga. Persaudaraan ini adalah sangat luar biasa. Karena kita berasal dari ayah yang satu dan ibu yang satu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innal asabiyata, sesungguhnya kefanatikan itu adalah perkara yang busuk. Tidak boleh fanatik. Fanatik pada apa saja tidak boleh. Kenapa? Ini perkara yang busuk. Rasulullah mengatakan la fadla 'alal arabi 'alal ajam. Tidak ada kelebihan atau kemuliaan seorang Arab kepada orang ajam. Orang ajam itu lain Arab. Walal ajami 'alal arabi. Begitu juga orang ajam terhadap orang Arab. Tidak ada kelebihannya illa bittaqwallah, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Maka siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh fanatik buta. Fanatik buta ini tidak boleh, dosa besar. Karena fanatik inilah yang menghalangi orang dari kebaikan atau mendapatkan kebaikan. Makanya
Di hari raya seperti ini Allah berikan satu kenikmatan. Kita diberi kesempatan untuk saling bermaafan. Kira-kira minta maaf itu gampang apa susah? Ya, kalau lagi begini sih bilangnya udah apa. Tapi coba nanti lagi musuhan. Ya. Udah begitu yang kita musuhi ini orangnya di bawah kita. Baik umurnya atau ekonominya atau kedudukannya. Kira-kira mau minta maaf. Nah. Kira-kira mau minta maaf ya? Susah. Ada gengsi ya. Gengsi itu yang menghalangi seseorang untuk meminta. Itulah yang terjadi pada setan atau pada iblis. Dia bukannya minta maaf, tapi justru menantang Allah. Jadi ada dua makhluk ini pelajaran yang sangat kita mau berikan. Ada iblis, ada manusia. Adam alaihissalam. Adam berasal dari tanah, iblis berasal dari api. Maka ketika Adam berbuat dosa, unsur tanahnya itu keluar. Tanah itu sifatnya apa? Lemah. Adam lembut. Ya. Maka ketika dia berbuat dosa, dia nyesel. Maka langsung minta ampun sama Allah. Iblis berasal dari api. Ketika dia berbuat salah, bukannya minta maaf, nantang Allah. Mintanya bukan minta hidayah, minta apa? Panjang umur sampai akhir dunia, sampai akhir masa dunia ini. Permintaan itu remeh buat Allah. Permintaan apa saja buat Allah itu mudah. Baru minta segitu dikasih. Boleh. Fa innaka minal munzar. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan umur sampai akhir dunia. Tapi tidak membuat keuntungan sama sekali sama dia, bahkan membenarkan dia semakin dalam ke dalam jurang api neraka. Nah, orang minta maaf itu gak gampang. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang mulia adalah orang yang memaafkan ketika diminta. Teman kita, saudara kita, tetangga kita datang minta maaf karena berbuat salah, kita maafkan. Itu adalah orang yang mulia. Tapi kata Rasulullah, ada yang lebih mulia lagi. Siapa? Orang yang memaafkan sebelum diminta. Dia berbuat satu salah kepada kita, kita mengatakan saya sudah maafkan walaupun dia tidak minta. Tapi yang termulia dari semua itu adalah orang yang minta maaf. Jadi orang yang minta maaf itu justru di pandangan Allah adalah orang yang mulia. Karena minta maaf itu gak gampang, sulit. Dan yang menjadi masalah untuk kita ini nanti di akhirat. Rasulullah mengatakan, kalian berbuat dosa kepada Allah itu gampang. Tinggal istighfar, tinggal minta ampun, taubat, diampuni sama Allah. Tapi dosa kalian kepada manusia, Allah nggak ikut campur. Minta maaf sendiri kepada yang kalian berbuat salah. Lah bisa nggak? Ini yang menjadi masalah. Rasulullah sendiri, wah ini panjangan lagi. Wah, ibu-ibu, kelamaan kan bu? Lama.
Rasulullah sendiri dalam akhir hayat beliau, ya, ini kisah saya kalau baca beberapa kali nangis terus. Rasulullah SAW ketika sedang sakit menjelang wafat beliau kira-kira sepekan lagi, sakitnya sudah mulai berat. Ini kita harus belajar. Rasulullah mengumpulkan seluruh jamaah, seluruh sahabat-sahabat beliau, seluruh umat itu. Lalu beliau pidato, saya ini adalah manusia yang terbatas umurnya. Mungkin saya tidak lama lagi berada di tengah-tengah kalian.